I just want to say, All my fellas, all my fellas. Oke, halo, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di channel gua, dan kali ini kita akan podcast lagi ya. Tapi kali ini gua kedatangan tamu yang lain, yaitu adalah Jason Nathanael ya. Perkenalkan semuanya, ini adalah salah satu YouTuber yang gua suka banget konsep videonya, di mana dia itu biasanya menjelaskan emang pakai papan tulis dan ngejelasinnya kayak anak-anak SD. Ya, pakai topi, Ya, pakai topi. Dia bener pakai anak SD. Nah, beliau ini tuh ketika gue bisa mau ngerti soal financial yang terjadi di market, di makro segala macam, itu biasanya gue suka nonton dia karena dia emang ngejelasinnya tuh cukup mudah sih lu ngejelasinnya. Karena lu ngejelasinnya pakai papan tulis dan benar kayak anak SD. Nah, lu ada nggak yang lo mau sampein dulu ke penonton sebelum kita mulai ini, atau kita langsung straight to the point aja atau gimana? Oke, mungkin short introduction. Ya, Halo semuanya, nama gue Jason. Ya, seperti yang Josh sudah perkenalin, gue biasanya bikin konten dan gue suka banget jelasin kayak anak SD karena menurut gue finance itu sebenarnya seru. Kalau lu ngerti, lu hapus bahasa-bahasa jargon yang susahnya. Iya. Dan ternyata se-exciting dan seseru itu. Iya, benar. Gitu loh. And then you can make money out of it. Jadi Yes, for itu sure, itu yeah. yang menurut gue very interesting dan hopefully hari ini kita bisa bahas banyak yang seru sih. Yoi. Kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang SpaceX ya. Jadi SpaceX itu IPO terbesar di dunia. Sepanjang sejarah ya? Sepanjang sejarah dan baru terjadi, ini kita shoot hari Senin ya. Jadi Hari Senin. Minggu lalu baru IPO dan Ya. size-nya sangat-sangat jumbo dan kita mau kupas lebih dalam di sini. Oke. Ini Elon Musk sekarang jadi salah satu, ini triliuner pertama ya? Triliuner pertama ya Dalam secara bentuk US dollar ya? dalam bentuk US dollar. Ini gila banget, ini adalah salah satu gerakan atau ya sejarah finance yang bisa dibilang salah satu milestone yang harus dicatat di sejarah ya. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin pertanyaan yang pertama kali gue bisa tanya ini ke lu. Dengan adanya SpaceX IPO ini, gue tuh kemarin sempat riset nih kan. Emang gue lihat, wah ini kayaknya bullish banget. Banyak banget yang bilang bullish. Tapi gue juga nemuin satu hal yang cukup janggal di sini. Gue ketemu bahwa SpaceX IPO ini kelihatannya jualnya ketinggian, sementara revenue-nya kayaknya nggak segede itu. Oke. Nah, bahkan gue juga ada lihat di belakang layar, gue ada cek lah pakai AI sedikit kan. Kayak gue skeptik lah ketika bilang ada, oh ini bullish banget semuanya beli-beli. Kok gue jadi curiga gitu. Gue ngecek bahwa kemarin itu sempat ada yang namanya di mana peraturan khusus buat SpaceX, di mana si pemegang saham yang lama itu bisa jualan lebih cepat. Gue nggak tahu benar atau enggak. Dan akhirnya direvisi kembali. Cuman dengan adanya perubahan itu di awal yang udah dibikin khusus buat dia, gue berpikir ini pasti mau buang barang dong. Ini pom-pom, semua retail beli supaya mereka bisa keluar. Nah, tapi begitu mereka kemarin IPO, dia malah pumping sedikit. Gue nggak bisa bilang pumping banyak lah. Ya sedikit lah, ada pumping, nggak langsung turun. Iya. Menurut lo kayak gimana? Oke, kalau kita lihat sendiri, ini gue langsung papan tulis Silakan apa ya. Silakan Bas. Oke. Silakan Bos. Jadi SpaceX IPO terbesar di dunia, dia kasih valuasi itu 1,75 triliun dolar. Gila sih. Ini gila, ini jauh lebih gede. Dia raise itu 75 billion. Dia raise-nya 75 Raise-nya billion. 75 billion. Terakhir tuh kalau nggak salah Saudi Aramco tuh cuma sekitar 25 billion or something. Oke. Jadi dia ini gede banget size-nya, market cap-nya juga sangat-sangat jumbo. Iya, for Oke. IPO ini gila. Agak gila. Ya menurut gue sebenarnya the real story adalah si Elon ini. Elon Musk ini yang bikin akhirnya kenapa orang rela untuk beli ini perusahaan. Dan kalau kita mau lihat ini perusahaan apa sebenarnya menarik. Kalau ntar kita bisa kupas ya. Oke. Cuman tadi lu sempat bilang yang menarik tentang revenue dia. Jadi lu bayangin, lu punya perusahaan valuasi 1,75 triliun dolar. Yes. Lu harus punya omset berapa untuk menjustify punya market cap segini? Iya. Ya kan? Nah, faktanya di 2025 ya, revenue-nya si SpaceX itu ada di angka 18 billion dollar. Oke. Sekarang kita hitung-hitungan orang bodoh. Boleh ya? Ya boleh. Artinya, lu butuh berapa kali omset buat dapetin market cap lu? Gak make sense. Let's say ya, hitung-hitungan bodoh berarti 100 kali. Iya. Anggap, lu full nih, lu nggak ada cost sama sekali. Iya. Lu omset lu 100% profit. Oh, ini omset ya? Ini omset ya? Oke, omset, bukan profit ya? Bukan profit. Oke. 100 kali baru lu balik modal dapat valuasi perusahaannya di IPO. Oke. Nah, dan si SpaceX ini masih rugi. Rugi profit. Artinya ya masih loss lah ya. Ya, Rugi ya. loss gitu. Jadi artinya kalau lu nanya orang-orang yang suka angka, ini sangat-sangat tidak make sense. Oke. Tapi gue boleh nanya dikit.
beberapa perusahaan kan emang secara yang gue temukan di saham US ya, misalnya kayak Meta bahkan itu tuh valuasi market cap-nya sama revenue-nya emang tidak sesuai. Yang setahu gue, jadi market cap-nya berapa, revenue-nya emang lebih kecil. Tapi kalau kita bisa sandingkan, apakah emang sampai 100 kali kayak gini perbedaannya? Enggak, jauh banget. Jauh banget. Kalau kita ngeliat perusahaan-perusahaan yang let's say AI centric lah ya. AI-centric. Kita ngomongin yang narasinya AI. Contoh kayak Nvidia, Oke. Meta, itu Oke. mungkin price to earnings ratio-nya. Ini kita ngomongin harga perusahaan, si valuasi perusahaan dibandingin sama profit ya. Ini udah Oke. bentuknya profit. Itu Profit, mungkin cuma oke. sekitar 40 kali, 30 kali. Itu udah profit ya. Dan mereka masih growing very very fast. Masih growing-nya tuh kayak 20% year on year, 30% year on year. Jadi masih laba yang terus meningkat. Ada tren yang terus naik ya. Tren yang terus naik. Sekalipun size-nya udah jumbo, trennya masih naik, tapi valuasinya masih jauh lebih murah Iya. dibanding SpaceX. Oke. Nah ini nih bikin gue skeptik. Oke, jadi Oke. menurut lu Elon ini tuh hanya mempom-pom ini saja kah untuk pemegang saham yang lama bisa exit, atau dia kayak semacam punya plan menurutmu ke depannya? Gua tipe orang yang percaya Elon ini adalah orang yang udah punya plan dari awal, jauh sebelum IPO ini dimulai. Alright, Dan gue pengen jelasin dikit tentang sejarahnya si SpaceX. silakan. Oke. Kalau kita mau tahu ini perusahaan apa, kita harus lihat dari sejarahnya. Si Elon itu dia tahun 90-an pas .com bubble, dia tuh bikin satu perusahaan namanya PayPal. Ya. Bareng teman-temannya, Peter Thiel dan lain sebagainya. Akhirnya dia jualan, dia punya duit. Duitnya, kalau lu udah dapet duit ratusan juta dolar nih, yang lu lakuin apa? Ya lu mungkin kayak party-party, have fun gitu kan. Pakailah duitnya lah. Pakai duit lah. Nah, enggak. Dia langsung bagiin duit-duitnya itu buat sepertiga ditaruh ke Tesla, sepertiga ditaruh ke SpaceX, sepertiga ditaruh waktu itu ada namanya Solar City kalau nggak salah. Oke. Pokoknya renewable energy lah. Oke. Tesla kita tahu jadi trillion dollar company baru-baru ini kayak 2020-an. SpaceX akhirnya juga jadi perusahaan gede. Nah, kalau kita lihat 2003 dia bikin SpaceX. Oke, ini SpaceX dibikin. Nah, terus sebenarnya tahun 2008 SpaceX ini udah mau bangkrut, hampir bangkrut. Jadi ya ini menurut gua kalau orang-orang yang suka denger motivasi ya. Lu ngelihat nih dia 3 kali berturut-turut bikin roket. Ya. Hancur terus. Hancur terus, benar. Gak pernah berhasil. Sampai akhirnya duitnya itu udah bener-bener last shot dia. Dia berhasil, akhirnya dia dapat funding kontrak dari NASA. Ya. Ini awal mulanya akhirnya, oh kayaknya nih potentially bisa memungkinkan nih. Karena zaman dulu orang gak ada yang pernah mikir, lu masa bikin perusahaan roket, lu kapan untungnya? Lu ngalahin research level negara loh, yang R&D-nya mungkin gede banget. Tapi ya Elon is a genius, kita ngeliat how it plays out kan. Akhirnya waktu itu berhasil dan lain sebagainya, di 2015 kita ngeliat dia ini berhasil land upright. Ya, jadi pertama kali lu roket, kalau roket kan lu buang bawahnya tuh boosternya. Ini boosternya bisa mendarat landing lagi, sendiri ya. gitu. Bahkan nanti landingnya di atas laut. Benar-benar fully automated. Jadi secara ini kan juga gapnya jauh tuh dari 2003 sampai 2015. Nah akhirnya mulai ya kita ngelihat dia udah mulai sering tuh kirim-kirim roket keluar angkasa. And then 2019 dia mulai bikin namanya Starlink. Nah ini akan jadi sentral tentang evaluasi si SpaceX juga. Kenapa? Karena Starlink kalau kita ngelihat di filingnya si SpaceX itu yang paling mendominasi revenue-nya SpaceX. Sekitar 60%. Ya, jadi nanti 60% dari revenue-nya SpaceX itu dari Starlink. Oke, I see. Ya, yang satelit yang yang mana-mana banyak itu ya. banget itu ya. Nah, menurut gua the real smartness of Elon terjadi di tahun 2022 ketika dia beli satu perusahaan media sosial yang namanya Twitter. Oke, yang sekarang jadi X. Diganti namanya jadi X. ya. Nah, ini lo lihat nih, dia kayak udah plan semuanya dari awal. Oke. Dia beli 44 miliar dolar. Orang bilang, ini orang bodoh. Lo ngapain beli perusahaan yang gak bisa making money? Dan kita tahu ya ceritanya, si X ini diboykot lah, banyak advertiser. Valuasinya drop tuh dari 44 billion, hancur ke 11 billion dollars. Ya. Lo ngerasa, akhirnya Elon gagal dalam sesuatu. Lo invest beli sesuatu, rugi. And then 2023, nah ini menurut gue yang menarik. Dia bikin satu perusahaan AI. Namanya XAI. Jadi groknya. Jadi Grok. Ya. Nah si AI ini kan pas nih. Ini abis ChatGPT semuanya funding masuk ke AI. Nah XAI ini akhirnya lama-lama bertumbuh valuasinya startup AI yang bikin Elon Musk pasti naiknya kencang valuasinya. Nah menurut gue yang menarik adalah di 2025. Inilah the real financial engineering of Elon Musk. XAI beli X. XAI yang valuasinya cuman
80 billion, dia beli X seharga 33 billion. Ya dia suka-suka dia lah mau pasang harga berapa kan. Ya, mau ini sudah turun sendiri. ke perusahaan sendiri gitu kan, Ya, kantong kiri ke bebas. kantong kanan. Ya. Tapi kan dia pakai duit investor yang udah invest ke XAI. XAI. Nah, tapi dia nggak ada cash, jadi benar-benar swap stock doang. Oke. Nah, abis itu apa yang terjadi sama XAI di awal tahun 2026, SpaceX merger sama XAI. Oke. SpaceX valuasinya itu 800 billion awal tahun ini, ditambah XAI yang valuasinya 250 billion. Hitung-hitungan bodoh lagi, Josh. 800 tambah 250 merger lu dapat angka berapa? 1 triliun 50. 1 triliun 50 kan? Salah, jawabannya 1,75. Angka ini. Oke. Itu. Ini menarik, oke. Ya. Jadi ketika lu beli SpaceX, ya kan? Lu sedang membeli perusahaan roket, perusahaan Starlink, Iya. perusahaan AI, Iya. dan perusahaan media sosial di-wrap jadi satu. Oh, makanya that's why. CEO-nya SpaceX bilang, lu sebenarnya lagi nggak beli perusahaan roket, lu lagi beli perusahaan infrastructure of the future. Oh, dia jualannya gitu. Iya. Oke. Sehingga ketika lu menambah 2 angka, 1 tambah 1 bisa jadi 5. Karena ada sinergi yang nggak bisa terhitung. Lu gabungin AI dengan roket, dengan media sosial, it's a story. Lu harus baca visi misinya SpaceX. Visi SpaceX, lu bayangin ya, punya perusahaan visinya adalah to make life multiplanetary. Ya. Membikin kehidupan di banyak planet. Itu Ya. gila sih. Ya. Ya kan? Lu baca prospektus S1 filingnya SpaceX, itu 20 halaman pertama gambar-gambar luar angkasa. Roket-roketnya. Jual masa depan lah, gua bilang jual mimpi dulu lah. Jual mimpi. Ya. Dulu jual mimpi, yang jalanin adalah Elon Musk. Ya udah, lu dapat. Ya kalau kemarin ya Jumat pas market open dia udah $2 trillion, 2.1 trillion dollars. Oke. Ini engineering yang menurut gue cukup luar biasa hebat sih. Tapi yang tadi gue bilang, kalau misalnya ini valuasinya sampai sekian, sampai sebanyak itu, menurutmu masih make sense nggak walaupun dengan lu cerita ini semua di kepala lu 1 tambah 1 bisa sama dengan 5, 800 sampai 250 bisa sama dengan 1,75. Menurutmu masih make sense nggak untuk dia masih bisa tetap terbang ke atas? Atau menurutmu masih ada engineering yang belum dikasih tahu sama Elon dulu sehingga masih bisa terbang lebih tinggi lagi? Nah, kalau menurut gua in the short term menurut gua masih ada sangat high potential untuk dia naik. Okay. Balik lagi not financial advice Not financial advice, Gua for nggak sure. suruh orang beli SpaceX ya. Kenapa? Karena setelah SpaceX kita masih punya 2 big IPOs lagi. Ya, Anthropic. Jadi the story, kalau tadi kita bilang kita lagi jual mimpi, mimpinya belum selesai loh. The bigger AI story masih ada dan SpaceX itu juga AI story. SpaceX is an AI story and it's an Elon Musk story. Iya. Ya kan? Dua nama yang menurut gue itu sangat gede banget dan sangat booming banget. Elon Musk, which is ya bisa bikin narasi apapun yang di internet. Dan AI juga sekarang lagi sedang booming dan happening banget kan. Dan tadi lu bilang ada dua IPO lo, maksudnya Anthropic berarti sama OpenAI ya? Yes, yang bentar lagi mereka udah filing, udah semuanya tinggal tunggu tanggal main. Kapannya nggak tahu tapi ya? Kapannya belum tahu tapi very likely ya tahun inilah. Tahun ini kita ya. tinggal tunggu. Oke. Sekarang gue udah tahu nih mengenai SpaceX. Gue udah ngerti. Lu ngejelasinnya enak banget. Lu kasih 23. Lu bisa hafal ini semua ya? Oke. Lu ngejelasin ini semua and then gue juga pernah dengar dan gue juga ada bikin tesis kemarin di YouTube gue. Gue ada bikin tentang bubble AI yang akan sebentar lagi terjadi. Dan itu gue juga ambil dari kata-katanya si Robert Kiyosaki. Ya mungkin beberapa orang juga ada yang gak suka sama dia, tapi ya gue pelajari tesisnya menurut gue make sense. Warren Buffett walaupun gak ada yang bilang AI itu bisa meledak, tapi at the same time dia juga bilang bahwa valuasi market sekarang itu ketinggian, kemahalan, dan dia sekarang dalam posisi cash terbesar sepanjang sejarah mereka sendiri Berkshire Hathaway. Nah, gue punya kayak tesis liar, ini dari gue sendiri. Gue pernah dengar dari orang lain sih sebenarnya, cuma gue gak ingat siapa. Apakah mungkin AI bubble ini tuh terjadi setelah OpenAI, Anthropic, dan SpaceX ini IPO? Jadi semua liquidity itu akhirnya pindah ke sini, valuasinya akhirnya ketinggian dan meledak, lalu akhirnya semuanya exit and then semuanya hancur. Saham Amerika at least yang top AI tech-nya itu semuanya pada rungkat karena semuanya ngerasain overvalued, semuanya kabur. Lu ada pemikiran seperti itu nggak sebelumnya atau tesisnya mirip? Kalau mungkin lu tanya gua tahun lalu, mungkin gua akan banyak berpikir hal yang sama ya. Karena dulu kalau misalnya dari gua tesisnya yang paling bikin gua ngerasa AI ini bubble adalah circular financing. Jadi istilahnya gua beli lu, ntar lu beli gua ya. Jadi contoh. Jadi nambah valuasinya. Nvidia misalnya dia invest di Oracle. Tapi Oracle nanti beli chipnya Nvidia. Jadi lu bisa menciptakan value bohongan. Nah,
Dan itu terjadi dalam skala yang lumayan gede Iya. pada waktu itu. Ah. Nah tapi sebenarnya seiring berjalan waktu gue mulai mempertanyakan tesis itu sendiri. Oke. Seberapa sebenarnya emang ini bisa menciptakan bubble yang crash-nya kalau kita paralelnya selalu sama tahun 2000 pas Iya. .com Dot-com bubble. Tapi menurut gue ada sangat banyak perbedaan kalau kita ngeliat dari .com bubble dan AI revolution sekarang gitu. Lu ngeliat perbedaannya kayak gimana? Ini mau lu hapus atau gimana? Boleh kita hapus hapus dulu ya. ya. Kita hapus dulu. Kita Sebelum kita lanjut ke podcastnya, video kali ini disponsori oleh VPN Private Internet Access. Ini adalah VPN yang gue udah pakai selama bertahun-tahun. Ada di komputer gue, ada di tablet gue, ada di laptop gue, ada di semua device yang gue pakai basically. Di HP gue juga ada. Di era AI zaman sekarang, zaman semakin canggih, hacker juga semakin jago, dan gue ngerasa nggak punya proteksi minimum kayak VPN. Menurut gue agak nggak bijak, terutama kalau kalian sering pakai WiFi publik. Dengan VPN, kalian juga bisa akses website di luar yang diblokir di sini dengan lebih nyaman dan kadang, in my own experience, ya somehow, kalau jaringan koneksi gue lagi buruk, gue nyalain VPN, lucunya bisa mempercepat koneksi gue. But khusus bagian ini yang barusan, itu bukan klaim dari private internet access-nya, itu murni dari testimoni gue pribadi aja. Nah, dengan kalian pakai VPN ini, apa yang kalian lakukan di internet juga jadi susah untuk di-tracking sama hacker, dan lokasi kalian juga nggak bisa kedetek. Ini bagus banget buat kalian yang punya aset yang besar di investasi digital, kayak misalnya saham, kripto, ETF, atau bahkan sekedar punya rekening banyak di mobile banking kalian. So, buat kalian yang belum punya VPN, please use it dan jangan pakai VPN gratis. Karena jelas, VPN gratis itu jelas-jelas nyuri data kalian. Gimana caranya dia bisa gratis? Dan selalu cek background perusahaan VPN yang kalian pakai. Kalau gua pakainya Private Internet Access. Ini biayanya cukup murah dibandingkan VPN yang lainnya, hanya sekitar $2 per bulan, dan satu akun itu bisa sharing ke banyak device yang tidak terbatas jumlahnya. So, ini sangat murah, terutama kalau kalian mau sharing ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian. Dapetin harga termurah kayak gini dengan diskon 83% plus 4 bulan free tambahan dan 30 hari garansi uang kembali kalau kalian nggak suka. Hanya dengan link piavpn.com/josrafg. Sekali lagi, ingat VPN, ingat piavpn.com/josrafg, atau cek aja video apapun di channel gua, kalian buka deskripsi di bawah, pasti ada link piavpn.com/josrafg. Thank you guys, kita lanjut ke podcast kali ini. Oke, kalau misalnya kita ngelihat ya, kita sering bandinginnya .com versus AI. yes. Oke. Apa sih yang biasanya orang paling highlight tadi itu ada istilahnya valuasinya udah mulai berlebihan, nggak masuk akal, liquidity udah pada Yes. sana semua. Make sense. Ada istilahnya itu CAPE ratio. Ini bahasa susahnya cyclically adjusted PE earnings. Ya. PE earnings. Jadi ibaratnya lo adjust laba perusahaan dengan market cap-nya di adjust sama inflasi gitu. Ya. Dan kalau kita ngeliat angka sekarang tuh sebenarnya kurang lebih mirip-mirip. Jadi pas .com bubble itu sekitar 44 kali on the peak of the crash, sebelum crash, sekarang juga di angka yang sama. Ya. Tapi menurut gue ini menunjukkan ada hal kalau lu cuma ngeliat kayak gini, lu nggak ngeliat full picture-nya. Kenapa? Kalau kita ngomongin tentang saham teknologi, kita biasanya ibarat tuh kita ngeliat dari sisi Nasdaq ya. Nasdaq itu kalau kita ngeliat pas .com bubble, PE ratio-nya rata-rata itu 60 kali. Itu udah kelihatan. Artinya lu butuh 60 tahun untuk balik modal gitu kan dari laba lu. Kalau kita ngeliat sekarang dengan AI, the big companies, terutama di Nasdaq, itu cuma sekitar 24 kali. I see. And this is sebenarnya bukan angka yang besar relatif kalau kita ngomongin earnings relatif dengan market cap. Oke. Jadi kita harus pertama sadar itu dulu. Kedua, kalau kita ngelihat apa sih biasanya dulu identiknya dengan .com. Kita ngelihat dari sisi IPO-nya. Oke, kalau kita lihat dari IPOs, waktu itu ada yang terkenal tuh kayak Pets.com ya, zaman-zaman itu Webvan. Ini emang perusahaan yang emang nggak punya bisnis model yang jelas dan tidak menghasilkan earning sama sekali, gitu ya. Jadi ya bisa dibilang GAJLS, nggak jelas, gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang dari sisi IPO, contoh salah satu yang besar itu Anthropic. Anthropic sekalipun masih startup baru berapa tahun, dia itu udah operating profit loh. Yes. Dia tuh making real money loh. Karena dia jualnya nggak ke consumer doang, dia banyak jual ke enterprise, B2B. Jadi dia ini sekalipun R&D-nya udah banyak, tapi dia masih making money, real business model. Dan karena gue sebagai salah satu pengguna cloud, gue juga merasakan ini emang game changer. Ya kan? Berarti kita lihat dari sisi productivity-nya yang dihasilkan dari teknologinya gitu loh. Kalau .com waktu itu problemnya apa sih? Orang rame tentang internet, tapi siapa sih punya komputer zaman itu? Nggak banyak. Nggak banyak gitu kan. Jadi adopsinya masih rendah.
gitu. Adopsi rendah dan juga menurut gue pas .com bubble itu tuh banyak yang sekedar bikin oke kita punya website segala macam tapi doesn't mean anything juga. Makanya namanya kan .com bubble kan. Iya. Semua ditambahin .com, valuasinya lo bisa kasih premium kayak puluhan kali lipat lebih Hanya gede. gara-gara lu punya website udah punya .com itulah intinya. Punya .com gitu. Makanya di Indonesia juga semua tuh lagi ngetren kan. Awal-awal tahun itu kayak orang semua tambahin .com biar kelihatan kayak high tech gitu kan. Iya, iya. Nah kalau kita ngeliat di AI sendiri, ChatGPT dalam cuma berapa tahun misalnya udah punya 900 juta user. Yes. I mean the adoption is very real, very fast, very quick. One of the biggest adoption in the world. One of the biggest adoptions. Kayak kalau lu bandingin kayak apa crypto, internet sama AI itu kayak Kayak bener-bener twing terbangnya vertikal gitu. vertikal gitu. Dan itu yang menurut gue menarik karena lu bisa langsung ngerasain teknologinya. Gak cuman investor yang ngerasain, tapi real user bisa ngerasain dan udah diaplikasiin dan menunjukkan emang meningkatkan produktivitas. Yes. Nah, yang sekarang kita harus ngelihat juga adalah dari sisi funding. Oke, kalau misalnya pas zaman .com bubble, orang itu banyak kan pakai kalau nggak debt, utang, atau nggak dia ambil duit dari VC. Oke. Nah kalau kita ngelihat di AI sebenarnya kebanyakan dari funding itu muncul dari perusahaan yang namanya Mag 7 atau Yeah. 7 perusahaan paling besar lah di US. Kayak Meta, Google, Microsoft. Yang by the way, karena saking gedenya mereka itu punya cash yang sangat-sangat banyak. Nah. So ketika mereka spending untuk build infrastructure dan lain sebagainya, mereka itu nggak pakai uang ilusi dan uang abu-abu. Mereka Benar, pakai ya. uang cash yang emang mereka selama ini nganggur. Jadi Oke. risknya lebih di-contain gitu loh, karena mereka build the infrastructure. Nah, tapi ya perbedaannya balik lagi ketika lu build yang namanya infra, ya kan? Kalau lu build teknologi, lu harus bikin dulu jalan tolnya. Kalau lu waktu itu ada kereta api, lu harus bikin dulu rel keretanya. Pas lu dulu bikin lampu, lu harus Thomas Alva Edison. Itu butuh waktu yang lama loh untuk adoption sampai akhirnya itu bisa dipakai sama real Masyarakat, factories. iya, iya. Kenapa? Karena orang udah terbiasa dengan cara kerjanya dulu. Sama juga kalau misalnya kita lihat sekarang, AI yang sangat menguntungkan adalah infranya yang punya chips, ya kan, yang jual RAM-nya dan lain sebagainya gitu. Makanya Oke. perusahaan kayak Nvidia, Samsung, SK Hynix, nah ini yang diuntungkan. Dan gue kalau misalnya sekarang, I would actually invest in the infrastructure companies. Yes. Karena menurut gue, ada istilah itu capex spending atau capital expenditure. Ibaratnya lu gelontorin duit untuk bikinin infrastrukturnya. Nah itu emang sekarang duitnya larinya ke sana, majority. Dan Oke. selama sejarah dunia emang kayak begitu. Jadi ya kalau gue lebih kejarnya ini. Jujur kalau misalnya kayak OpenAI, I would not invest. Ini gue ya. Iya, iya. SpaceX, I would not invest. Kenapa? Karena lu main di layer yang terlalu atas. Iya. Yang dimana sekarang duitnya masih revenue dan net profitnya itu ada terjadi di level infrastruktur. Berarti yang lo maksud Nvidia. Bisa dibilang. Oke, Dan oke. kalau kita lihat misalnya, oh PI Nvidia tinggi gitu kan. Lu harus lihat jangan PI-nya doang, tapi forward PI. Atau Oke. lu lihat proyeksi ke depannya gimana. Nah selama mereka udah bikin komitmen-komitmen untuk beli, dan itu ditepati, dan nggak ada let's say faktor X lah ya, yang menyebabkan ini akhirnya terdisrupt, ya menurut gua ya udah kelihatan gitu. The path is already being written down sebenarnya. Oke. Untuk level yang infrastructure ya. Infrastruktur ini bisa gue bilang lebih long term, tapi kalau untuk yang produk kayak misalnya hasil daripada infrastruktur ini kayak OpenAI, Anthropic segala macam, itu lebih ke bisa gue bilang sedikit lebih spekulasi lah. Bisa gue bilang lebih short term untuk ya ini mungkin masih bisa lebih naik lagi. Tapi kalau untuk ini, even ada company AI yang baru pun mereka tetap akan larinya ke infrastruktur. Itu maksud Mogan tadi. Ya. Oke. Ada lagi kah yang lo mau lanjutin di sini atau kita lanjut lagi ke yang lain? Boleh kita lanjut ke yang lain. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari AI sendiri ya, yang menurut gua salah satu yang menarik adalah kita ngomongin dari sisi GDP US. GDP US. Jadi Oke. GDP ini Product Domestic Bruto atau PDB gitu ya, basically ekonomi Amerika. Yap. Kalau kita ngelihat sebenarnya GDP US itu sangat banyak juga didorong oleh infrastruktur spending untuk AI. Ya, benar. Oke. Artinya apa? Artinya AI ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap kelanjutan US sebagai the head economy of the world. Gue juga cukup ngeliat sebenarnya Trump ini belakangan bener-bener taruh banyak banget atensi ke AI dan gue ngeliat dari tahun lalu kayaknya semua infrastruktur, maksudnya mereka fokus on energy, mereka fokus on teknologi AI. Bahkan belakangan ini gue liat ada produk baru dari AI yang dibuat di US itu ditahan dulu 30 hari di sana untuk dicek dulu. Maksudnya kayak they really put their attention di AI. Ya. Jadi menurut gue ini AI memang secara apa bilang ya, secara ekonomi US itu put very very much power di sini. Entah itu energi, entah itu chipnya, ataupun produknya sendiri.
Jadi gue juga setuju sama lu bilang GDP US itu tuh fokusnya ke sini. Tapi apakah ini sustainable menurutmu untuk terus dilanjutin? Maksudnya kayak yang tadi gue bilang, yang tadi bahkan kita sempat mention OpenAI walaupun udah bikin dia tuh revenue-nya naik segala macam, is it actually profitable atau ini cuma jualan mimpi doang? Oke. Kalau misalnya ini pertanyaan yang sangat susah. Kenapa? Karena kalau kita put a blanket all over AI, gue yakin 90%, 95% of the AI companies will fail. Oke. 95% dari perusahaan AI akan fail. Oke. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang bikin emang riding on the AI wave, tapi Iya. belum tahu nih apakah product market fit gak sih? Apakah produknya benar-benar dipakai dan Iya, berguna iya, nggak iya, sih? iya, iya. Banyak yang levelnya cuman dia untuk suplemen, dia tunggu untuk dibeli sama yang lebih gede. Hmm. Tapi kalau kita bilang, oh ini AI is a fad, teknologinya overvalued, maksudnya lu butuh balik modalnya lama banget lah. Oke. Iya, tapi ya sama seperti pikirannya investors, lu taruh 100, lu bagi. Kalau misalnya 5 doang yang untung, tapi 5 ini bisa nutup Terbangnya tinggi banget. 20 ya. times fold, gitu Oke, kan, dan menghasilkan real revenue, real profit. Dan gue yakin akan banyak AI companies yang fail. Yang mungkin kita anggap sekarang sangat besar ya. Gue nggak tahu yang mana. Tapi kalau lu benar-benar bilang oke lah karena AI is a bubble, gue nggak mau sentuh AI sama sekali. Menurut gue itu adalah argumen yang sangat naif dan short term banget gitu loh. Padahal lu sendiri udah ngerasain AI-nya, lu udah sendiri ngeliat laporan keuangan AI companies infrastructure-nya, lu sendiri udah ngeliat kayak misalnya contoh, si US ini udah anggap sangat strategic AI, lu anggap negara yang paling powerful di dunia, Oke. sangat anggap AI ini se-powerful itu sampai Iya, iya. misalnya gue kemarin udah cobain Fable 5, Iya, itu penyanyi gila banget. cloud, Iya, itu gila gue udah banget. kayak wah gila gue udah seneng banget tiba-tiba lah kok unavailable. Iya. Ternyata dari US bilang ini bisa national security issue. Yes. Buat Oke. gue berarti wah gila sepowerful itu Sepowerful ya itu. sampai mereka secepat itu untuk nge-cut gitu. Itu sih. Oke. Oke, terus lanjut lagi dari sini. Fokusnya kan sekarang ke infra AI di US. Apalagi nih lo mau ceritain di sini? Nah, kalau misalnya kita ngeliat sebenarnya ini tuh ngefek sekitar 1-2% GDP-nya US sekarang. Iya. Jadi ketika GDP US grow 3%, sebenarnya mungkin setengahnya itu didorong oleh the US infrastructure on AI. Oke. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya ini jauh ke depan, kenapa sih ini bisa sustainable atau nggak sustainable? Menurut gua ini sebenarnya something to do with geopolitics juga. Oke. Kenapa? Karena US sadar mereka ini sangat tidak capable dalam manufacturing. Iya. Kita tahu ya cerita-cerita tentang trade war kemarin pas dengan Cina. Mm-mm. Kita tahu bahwa sepertiga manufacturing di dunia itu dibikinnya di Cina. Artinya industrial power-nya US sekarang itu sangat-sangat sulit melawan China punya. Oke. Kita kadang udah lupa juga ya cerita tentang perang antara US dan China secara ini. Karena kita udah terdistraksi dengan Iran dan Iya. dengan Venezuela dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang kita harus sadari emang ini kan masih ada nih. The two big rival adalah US dan China. Nah menurut gua US akan sangat-sangat put extra attention, extra funding, extra effort untuk mengembangkan the US economy ke AI. Karena mereka tahu ini adalah forte-nya mereka. Ibaratnya gini, lu jangan benerin kelemahan lu. Tapi lu cari kelebihan lu kali 2 kali 3-in. Oke, I see. To the point of peningkatannya itu jauh bisa menutupi gap kelemahan di industri lain. Oke. Terutama Di di bagian manufacturing. manufacturing-nya. Gitu. Makanya menurut gua in the near short term menurut gua AI ini akan terus berkembang. Bahkan dari sisi government akan terus mensupport dan mengkeep di US. Sedangkan kita tahu majority of AI companies itu di US. Gue dan Jason sebenarnya masih ada ngobrol hal-hal tentang AI dan ada di luar topik utama kita. Kita banyak ngalor ngidul, tapi sebenarnya masih seru banget. I think the real dilema tentang hal ini adalah you can never stop technology. Apa yang lo bisa kasih ke penonton sehingga mereka akhirnya bisa survive dan bisa at least lebih tenang pikirannya, maju atau at least stabil dan gak harus panik mereka dipecat and then gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa yang lo bisa sampai ke penonton? It's such a superpower yang kayak gila 5 tahun yang lalu gue gak pernah bisa kebayang ini terjadi gitu loh. Kalau kalian tertarik dengan obrolan kita yang lebih panjang lagi, kalian bisa tonton video podcast full versionnya di membership channel ini dengan cara klik join di sebelah tombol subscribe dan ambil yang level 2. See you guys in membership area. Oke, thank you so much bro. Ini udah banyak banget yang lokasi, bahkan kita udah agak keluar topik sedikit ya. Kita tadi mau ngomongin SpaceX dan AI Bubble nih, tapi end up kita ngomongin tentang hal yang lebih jauh daripada itu, which is very nice. Thank you so much udah datang.
I really appreciate it. Kalau teman-teman pengen tanya hal-hal lebih dalam lagi mengenai ini, ya menurut kalian apakah ada tesis-tesis di kepala kalian mau tanyain, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Maybe kalau lu mau ngecek di kolom komentar, you can please reply them kalau lu mau. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti gue ajak lagi teman-teman yang lain untuk ngajarin kalian sesuatu melalui papan tulis ini. Once again, man, thank you so much. Thank you so much, Josh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, kalau misalnya bisa. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.